Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar kalian di rumah? Hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran IPA kelas 8 dengan materi sistem peredaran darah pada manusia bagian yang kedua. Sengaja saya pilih gambar yang pinky-pinky biar menarik. Ya, itu untuk awalannya marilah kita berdoa dalam hati saja. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah kita terima. Berdoa, silakan. Oke. Anak-anakku semuanya, tolong kameranya diaktifkan tetapi suaranya dimatikan ya, biar tidak rancu. Admin tolong dimatikan suaranya anak-anak. Sakit nggih? Ya, kameranya diaktifkan tapi suaranya dimatikan. Oke, kita mulai. Monggo admin. Materinya hari ini kita masuk ke peredaran darah yang bagian kedua. Oke, anak-anak, kita sebelum kita lanjutkan, ini adalah materi kita yang terakhir, yaitu tentang peredaran darah pada manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Coba Meviana, yang atas itu peredaran darah kecil apa besar? Mana ini nama-nama anaknya? Darah besar. Yang atas kecil apa besar? Besar. Besar. Raya Rabani, sing atas besar apa kecil? Raya, sing atas besar apa kecil? Halo, Mas, tampilnya kamera Mas. Besar Pak. Besar, wah ngetoro gong sinau kabeh iki. Oke ya. Nah, yang atas itu adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah yang kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru ke jantung. Oke, dari jantung, paru-paru, jantung. Untuk yang bawah peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Itu ya, jantung, paru-paru, jantung. Artinya lewat paru-paru kembali ke jantung. Kalau yang besar dari jantung ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk lebih tepatnya, jantung itu untuk peredaran darah kecil itu di bagian bilik kanan. Untuk memompanya dimulai dari bilik kanan. Yang atas ya, dari bilik kanan dipompa ke paru-paru, dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri. Bisa dipahami? Untuk yang besar dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian akan mengalir kembali ke jantung bagian kiri. Anak-anak diingat, serambi itu tempat masuknya untuk memompanya dari bilik. Oke, kita lanjutkan. Nah ini anak-anak, tolong dipahami, ini saya agak cepat biar tidak memakan kuota kalian. Ini adalah skema peredaran darah pada manusia ya. Saya harapkan kalian tidak apatis terlebih dahulu melihat gambar yang cukup jelimet ini, tapi tolong didengarkan dengan baik. Nah ini ya, sebelum saya lanjutkan, tolong saya membuat kamu sedikit tentang gambar ini. Arteri atau nadi itu berarti artinya meninggalkan jantung. Vena artinya kembali ke jantung atau balik ke jantung ya. Jadi kalau kalian nadi berarti nadi itu meninggalkan jantung.
atau berasal dari jantung. Kalau balik berarti kembali ke jantung. Terus lagi istilahnya pulmo. Pulmo itu paru-paru. Bilik itu fungsinya memompa. Ini ya. Serambi fungsinya menerima. Jadi dipompa dari bilik, nanti kembalinya pasti lewat serambi. Oke ya. Terus berikutnya dari gambar itu kalian perhatikan yang warnanya merah berarti banyak mengandung oksigen. Oke, merah banyak, darahnya masih banyak mengandung oksigen. Kalau warnanya biru berarti oksigennya sudah habis. Sekarang darahnya banyak mengandung CO2. Itu ya. Tolong dipahami itu. Kalau perlu kamu foto ini biar nanti diingat. Kameranya berarti harus 2 ya. Oke, saya lanjutkan. Ini slide saya tidak banyak anak-anak, tolong diperhatikan. Peredaran darah kecil tadi sudah kita singgung, dimulai dari jantung pada bagian bilik kanan. Ini. Tolong suaranya di-mute semuanya. Ini ya anak-anak. Ini adalah bagian bilik kanan. Ini bilik kiri. Berarti tempat memompanya dari sini. Ini dan ini. Yang ini memompa ke paru-paru, yang bilik kiri memompa ke seluruh tubuh. Ampun Ibu Mas. Tolong dimatikan dulu kameranya, suaranya. Ayo anak-anak diperhatikan. Saya ulangi ya, ini pelajarannya hanya ini tok, peredaran darah kecil dan besar itu tok wis. Habis itu tinggal sedikit tok. Oke ya, saya mulai ya. Peredaran darah kecil dimulai dari nomor 1. Bilik kanan ya, dipompa ke nomor 2 melalui arteri pulmonalis. Kamu ingat? Arteri berarti dari jantung, ini ya. Kalau pulmonalis berarti menuju ke arah paru-paru. Dari jantung dipompa menuju ke paru-paru. Ini paru-parunya. Setelah di paru-paru terjadi pertukaran CO2 dengan O2. Ya, kamu ingat tadi warnanya biru, berarti ini enggak ada oksigennya. Yang ada adalah CO2. Di sini ditukar pada bagian apa kemarin anak-anak? Apa jawabannya? Alveolus. Pada bagian alveolus terjadi pertukaran gas. CO2 ditukar dengan O2. Sehingga setelah melewati paru-paru warnanya berubah jadi merah. Loh. Jadi merah artinya apa? Banyak mengandung oksigen. Oke ya. Nomor berapa ini Mas? Nomor 4 ya. Pada bagian vena pulmonalis. Vena berarti apa? Vena itu balik berarti kembali ke jantung. Mudah kan? Kalau arteri dari jantung warnanya biru, vena menuju kembali ke jantung warnanya merah. Yang warnanya biru berarti tidak ada oksigennya atau banyak CO2-nya. Yang warnanya merah sudah banyak mengandung oksigen. Oke ya. Dari jantung pada serambi kiri darah berpindah ke bilik kiri. Ini di sini terdapat katup bikuspidalis, trikuspidalis ya. Tiga lapis, ada katup 3 lapis di sini. Kemudian setelah itu darah dipompa dari nomor 6, 7, 8, 9, 10. Oke ya, kita pakai nomor biar mudah. Dari berapa ini Mas? 5 ke 6 ke 7, 8, 9, 10 kembali lagi ke jantung, yaitu pada bagian serambi
kanan. Jadi serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu apa Pak? Ada dua. Yang satu ke arah tubuh bagian bawah ini, yang satu dipompa ke tubuh bagian atas. Setelah kalian gunakan untuk beraktivitas, darah yang semula berwarna merah banyak mengandung oksigen, ya. Di sini terjadi pertukaran. Ya, kalian beraktivitas, oksigennya dipakai terus akhirnya habis. Habis dipakai untuk aktivitas, perlu dicas lagi. Nah, kemana? Nah, sini kembali ke serambi kanan. Dari serambi kanan mengalir menuju ke apa tadi? Bilik kanan. Dari bilik kanan dipompa ke paru-paru. Kenapa harus ke paru-paru? Untuk mengambil oksigen lagi. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk peredaran darah kecil dan besar. Tapi untuk slide ini kalian fokus hanya pada peredaran darah kecil. Jadi nomornya 1, 2, 3 paru-paru, 4 vena pulmonalis, 5 kembali ke mana? Serambi kiri. Oke, bisa dipahami? Saya ulangi, peredaran darah kecil hanya dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Mengapa harus lewat paru-paru? Karena oksigennya sudah habis, harus dicas ulang di bagian alveolus. Seperti pertemuan kita yang pertama. Kalau sudah banyak oksigennya, dipompa lagi ke jantung bagian mana? Serambi kiri. Dari serambi kiri kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ya. Dari serambi kiri dari serambi kiri darah mengalir ke bilik sebelah kiri. Dari bilik sebelah kiri dipompa ke seluruh tubuh, baik bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Bisa dipahami anak-anak? Saya pikir tidak sulit ya. Jadi intinya hanya itu, peredaran darah kecil itu dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Peredaran darah besar itu dari nomor berapa? 6, 7 arteri, aorta ya. Kemudian ke nomor 8 seluruh tubuh kalian. Kemudian setelah habis dipakai beraktivitas baik kaki ataupun kepala dengan keadaan oksigennya habis atau CO2-nya banyak, dipompa lagi menuju ke jantung. Nah, gitu toh, nomor 10. Bisa dipahami? Enggak, saya ditampilkan layarnya Mas, saya tak tanya. Oke, siapa yang belum mau? Tadi yang sudah diingat-ingat nggih, dicatat, tolong dicatatkan. Tadi Meviana sama Raya Rabani. Coba siapa yang terakhir ini ya dari saya? Siapa yang iso peredaran darah kecil itu dari mana menuju ke mana? Yuk silakan. Yuk silakan. Ayo. Siapa yang angkat tangan kuwi? Enggak kelihatan. Kalau enggak ada saya tunjuk. Ahmad Yakfi. Peredaran darah kecil nomor berapa tadi Mas? Nomor 1. Ya. 3, 4, 5. 1, 2. Kecil. 3, 4, sama 5. Lah 2 nih di 2 nih? Iya Pak, tadi sudah bilang 2 Pak. Oh 2 sudah, oke. Dicatat nggih, Ahmad Yakfi. Yang mau ngomong tak kei biji minimal 75 di rapot. Oke? Terus yang peredaran darah besar, siapa yang mau berani ngomong? Kalau enggak ada tak tunjuk. Ya silakan. 6 sampai 10.
Siapa namanya? 6 sampai 10. Namanya dulu. Indra Nasution. Indra Kelas 8B. Nasution, ya. Apa Indra? 6 sampai 10. 6 sampai 10. Apa saja 6 sampai 10 itu? Siapa berikutnya? Tolong dicatatkan Mas. Berarti ditulisakan. Indra Nasution, Ahmad Yakfi, Meviana, siapa mau? Ya. Siapa itu yang angkat tangan? Yang ujung pojok sana Mas. Sinten niku angkat tangan. Nah itu. Ardika, silakan. 6 sampai 10 itu apa saja? Bilik kiri, Heeh. arteri besar, Heeh. bilik kiri, Ya. arteri besar, Oke. arteri, Terakhir seluruh tubuh, terakhir di mana? vena dan serambi kanan. Oke, terakhirnya di serambi kanan. Tolong ditulis Bu Ertin. Terus, siapa yang bisa menjelaskan mengapa pada gambar tersebut ada 2 warna? Yuk, angkat tangannya. Biar apa jenenge? Operator bisa mengetahui siapa yang angkat tangan. Nabila Areli. Nabila Areli Cece. Di situ ada 2 warna. Untuk yang warna biru, peredaran darah kecil. Yang warna merah, peredaran darah besar. Loh. Kok gitu? Ada yang bisa menambahkan apa warnanya, artinya biru dan merah? Oke, terima kasih Cece. Siapa yang mau mengoreksi? Apa artinya warna merah dan biru? Salma Karismanda, silahkan. Yang warna merah banyak mengandung oksigen dan Pintar. yang warna biru banyak mengandung CO2. Oke, jadi yang warna merah banyak mengandung oksigen, yang warna biru banyak mengandung CO2. Coba ditampilkan lagi Mas untuk layarnya biar anak-anak bisa menyimak. Nah ini ya, jadi kalau setelah dipakai aktivitas kalian di tubuhmu bagian bawah untuk berlari misalkan, di bagian atas untuk mikir dan sebagainya, itu oksigen yang semula warnanya merah habis, makanya berubah jadi biru. Gambarnya gitu, digambarkan biru, habis baik dari bawah maupun dari atas. Kalau sudah habis oksigennya, berarti yang banyak adalah CO2. Makanya harus diisi lagi. Di mana mengisinya? Dari nomor 1 dibawa ke nomor 2, nomor 3. Nah, di paru-paru diisi oksigen lagi. Semula warnanya biru, akhirnya berubah jadi merah. Mengapa kok merah? Karena sudah banyak oksigen. Dari mana? Dari pernafasan. Jadi pada bagian inilah pernafasan dan peredaran darah itu bertemu, anak-anak. Ya, kalian bernafas, mengambil oksigen, oksigennya dimasukkan di sini, ditukar di alveolus, dibawa lagi ke jantung kalian sebelah kiri, bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh kalian, baik yang atas maupun yang bawah. Loh, ini warnanya merah. Untuk aktivitas habis lagi. Nah ini habis lagi oksigennya. Untuk mikir, untuk lari habis. Akhirnya harus dicas ulang lagi. Di mana? Bawa ke paru-paru lagi. Oke, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami anak-anak? Coba ditambah lagi. Oke. Mungkin yang terakhir ada pertanyaan dari kalian? Siapa yang mau bertanya? Saya beri nilai 75 rapotnya. Silakan. Angkat tangan. Boten, Pak. Kok boten Pak piye? Ayo dimanfaatkan ini, bayarnya larang pakai tim ya. Ayo bayarnya mahal ini pakai tim. Kalau pakai Facebook murah. Ya silakan. Yang mau tanya, rapotnya saya beri nilai 75 minimal. Kurang nanti lagi kalau ada jawab.
Monggo dimanfaatkan terakhir ini. Kurang larang. 76. Dalam medit ndak wis. Monggo ada pertanyaan? Enggak ada yang angkat tangan, Mas? Enggak ada angkat tangan. Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan sedikit untuk peredaran darah limfa yang terakhir. Ya, ini ya. Itu. Nah, ini saya buatkan puisi anak-anak, judulnya peredaran limfa. Silakan dibaca puisi saya. Limfa atau getah bening adalah cairan selain darah yang mengalir seluruh jaringan tubuh, tetapi tidak selalu di dalam pembuluh. Ini puisi saya tentang peredaran darah limfa. Silakan difoto. Ini tidak sulit, enak ini. Itu ya. Nah, sudah difoto ya, di screenshot. Kalau sudah saya lanjutkan yang terakhir. Nah, peredaran darah limfa ada 2, kiri dan kanan. Yang kanan itu, yang kiri itu silakan difoto, screenshot. Sudah? Ya. Nanti kalau kalian memang membutuhkan PowerPoint ini akan saya kirimkan ke grup kelas kalian, gitu ya. Yang terakhir dari saya anak-anak, untuk evaluasinya setelah pembelajaran ini selesai, segera akan saya share di Office 365, tetapi untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan, nanti juga akan saya share di grup WA kelas kalian masing-masing. Itu dari saya. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Saya kasihan kalau kuota kalian habis. Silakan, ada pertanyaan? Mungkin memberikan kesimpulan terakhir. Tolong dijawab ya. Peredaran darah ada berapa pada manusia? Silakan yang jawab. Ada berapa peredaran darah pada manusia? Ayo. 2. Siapa itu namanya? Salma. Salma ada 2. Apa saja Salma? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oke. Kalau yang kemarin berdasarkan pembuluhnya ada 2. Peredaran darah tertutup dan peredaran darah terbuka. Mengapa tertutup? Karena peredaran darah manusia itu selalu di dalam pembuluh darah. Untuk hari ini juga ada 2. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oleh karena itu pada manusia peredaran darahnya disebut peredaran darah ganda. Gitu ya. Itu kurang lebihnya anak-anak untuk pertemuan hari ini. Kalau belum paham bisa chat Japri ke saya. Kalau nanti tugasnya ada yang bingung bisa tanya ke WA saya. Tapi tolong kalau bertanya diberi nama. Namanya siapa, kelasnya apa, pertanyaannya apa ya. Biar tidak Pak saya, tapi ada namanya. Itu saya pikir untuk hari ini. Iya, Pak. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah menghabiskan paket kalian, mohon maaf sudah membangunkan kalian di pagi hari. Semoga kalian diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan ilmu yang barokah manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mana tangannya diangkat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin.